Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin. Alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan hidup sehat walafiat, insyaallah sehat lahir dan batin. Dan kita posisi hari ini berbahagia istiqamah untuk tetap berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat yang tadi sudah saya baca adalah surat Az-Zariyat. Ya. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Saya ulangi bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menjadi penyembah Allah. Jadi manusia dan jin ini aku tidak menciptakannya, kata Allah, melainkan untuk menyembahku. Jadi kalau seandainya kita ini menyembah Allah, manusia ini menyembah Allah, maka itulah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada manusia yang kemudian menyembah Allah? Ada. Apakah banyak? Tentunya jawabannya adalah qalilan, sedikit ya, yang bersyukur. Qalilan ma tadzakkarun, ya, sedikit sekali orang yang ingat. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit sekali orang yang bersyukur ya. Qalilan ma tatafakkarun, sangat sedikit orang yang bertafakur, yang berpikir tentang keagungan penciptaan Allah di langit dan di bumi, bergantinya siang dan malam ya. Dan juga kita menyadari diri kita juga kalau kita renungkan atau kita renungi dari detik demi detik, waktu demi waktu, maka kita menyembah Allah itu hanya sedikit waktu ya. Yang seringnya itu kadang kita itu lupa, bahkan ketika waktunya pun ditentukan kita sering lalaikan. Contoh nyatanya adalah bentuk sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban. Kadang kita menjalankannya tidak dengan sepenuh hati. Nah, mumpung kita di bulan Rajab, astagfirullahaladzim ya. Bisa jadi kita sering atau bahkan mungkin terus-terusan menjalankan sholat dalam kapasitas diri sebagai menjalankan sholat yang 5 waktu, tetapi bisa jadi diri kita sendirilah yang menyadari bahwa kadang kita lalai. Lalai dalam artian kurang perhatian, lalai dalam artian tidak memberikan porsi yang khusus, tidak memberikan porsi tersendiri. Lalai dalam artian tidak memberikan konsentrasi penuh. Lalai dalam artian mungkin tidak punya keilmuan yang mendasarinya. Lalai dalam artian
memanfaatkan kesempatannya tidak dengan sepenuhnya yang kita punya potensi diri dan kompetensi. Artinya, kita dapat dengan mudah menilai diri kita sendiri atau menghisab diri kita sendiri ketika kita mengaku bahwa kita sudah menjadi abdinya Allah adalah dengan sholat. Apakah kita sholatnya terjaga? Apakah kita mempunyai kapasitas yang cukup dan diperuntukkan sepenuhnya untuk menjaga sholat kita? Baik dari sisi waktu ataupun mungkin dari sisi kemampuan, keilmuan, ataupun mungkin dari sisi-sisi yang lain, sisi perhatian, ya, sisi kehususan, sisi kebersamaan dengan sholat itu sendiri. Artinya kita bisa jadi hanya seberapa persen dari yang seharusnya. Ya, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan sholat kita diterima ya yang sudah kita lakukan. Karena boleh jadi kita melaksanakan sholat, tetapi sholat kita tidak diterima. Apakah ada sholat yang tidak diterima? Ya, pasti jawabannya banyak. Nah, sampai-sampai disebutkan diancam orang yang sholat dan yang sholat itu akan mendapatkan hukum ya di neraka wail, di neraka yang mendapatkan kecelakaan ya, mendapatkan kecelakaan atau sesuatu yang menghinakan. Wailul lil musallin, maka celakalah, maka terhinalah, maka akan masuk ke dalam sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, yaitu orang-orang yang sholat. Ya, wailul lil musallin. Nah, kalau baca ayat itu rasa-rasanya kita nih yang disebut wailul lil musallin. Nah, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat yang mana yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholatnya lalai. Ya, sholat lalai. Sholatnya tidak menghususkan diri. Sholatnya tidak khusyuk. Ya, sedangkan orang yang beruntung yaitu orang-orang yang ciri pertamanya alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Ya, tahukah kamu siapa manusia yang paling beruntung? Yaitu manusia yang khusyuk dalam sholatnya. Wailul lil musallin, neraka wail, ya, kecelakaan untuk orang yang sholat. Yang sholatnya seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, yang sholatnya lalai, sholatnya sahun. Masya Allah, dari ayat yang kita baca hari ini ya tentang bagaimana orang yang beruntung, yang salah satu karakternya adalah sholatnya khusyuk, dan bagaimana orang yang celaka, yaitu yang karakternya salah satunya adalah yang lalai dalam sholatnya. Maka ketika kita mendengar ayat ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, maka kita harus menghisab diri kita tentang sholat kita. Karena puncak pengabdian manusia yang namanya makhluk ini adalah ketika dia mengabdi sesuai dengan yang dicontohkan oleh yang diperintahkan untuk memberi contoh, yaitu para nabi dan rasul. Bagaimana kita sholat, maka diberikan contoh oleh orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi contoh. Itulah para rasul, dan dalam hal ini untuk kita yang saat ini sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tentunya contoh teladan kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala
Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu hidupnya sempurna. Dan ketika hidupnya sempurna, maka sudah diciptakan contoh kesempurnaan akhlak manusia. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Nah, dicontohkan oleh Allah, telah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia berupa contoh teladan yang sempurna, yaitu pada diri Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada salat kita, kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Demikian hadis yang diungkapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan ketika melihat Rasulullah sholat, tentunya para sahabatlah yang berkesempatan melihat bagaimana Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Dan kita yang saat ini hidupnya 1446 tahun ditambah ya waktunya 12 tahun sebelum 2 tahun sebelum itu perintah sholat, jadi 1448 tahun yang lalu perintah sholat 5 waktu diperintahkan, maka kita ini melaksanakan sholat sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapnya, diperjalankan menuju ke Sidratul Muntaha, diperjalankan di alam dunia ini, di alam datar ya, di alam dunia, kemudian diperjalankan di alam vertikal ya, ke atas langit. Nah, di alam datar diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Ayatnya sudah populer dan insya Allah kita semua sudah hafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Ya, sadaqallahul azim. Sangat kita pahami bahwa ketika Allah akan memberikan perintah salat kepada Nabi Muhammad SAW, salat itu tidak diturunkan perintahnya oleh Allah melalui malaikat Jibril dari langit ke bumi, ya. Tetapi salat itu diperintahkan oleh Allah, dipanggil Rasulnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ke tempat yang semua makhluk belum pernah ada yang ke situ dan kembali ke bumi atau ke dunia kecuali Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita kenal dengan mukjizat Isra wal Mi'raj. Nah, ketika di dalam konteks Isra wal Mi'raj inilah Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat dan beliau sampaikan perintah itu secara utuh kepada sahabatnya, kemudian para sahabat-sahabatnya melaksanakannya, kemudian menyampaikannya kepada para sahabat, para tabi'in, terus sampai kepada telinga kita, sampai dengan kepada diri kita, dan ketika kita menerima perintah itu maka di dalam kalbu kita bergetar, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu ya dan kepahaman dari apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat tersebut. Ya, di mana Rasulullah SAW di dalam salah satu doa iftitahnya menegaskan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita pahami maka
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, pengabdianku, hidupku, dan matiku hanyalah dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peruntukannya dan juga gerak-geriknya semuanya adalah karena Allah. Manusia sama sekali tidak berdaya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sebabnya kita harus sadari bahwa yang namanya perintah melaksanakan sholat demikian sangat istimewa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Yang kala itu tidak ditemani malaikat Jibril karena malaikat Jibril pun tidak sanggup untuk sampai ke tempat itu. Dan di tempat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami dan mengakui kehebatan, kemahakuasaan, kebesaran, keagungan, kemahatinggian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau bergumam dengan gumaman yang selalu kita baca di dalam tasyahud yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itulah gumaman beliau ketika beliau berada di Sidratul Muntaha di bawah ars singgasananya kursinya Allah Subhanahu wa taala dan pada saat beliau itu berada di tempat tersebut, beliau duduk sebagaimana kepada kita dicontohkan untuk duduk di dalam tasyahud dalam sholat kita. Dalam sikap baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Ya, yang dibacanya sangat kita pahami, sangat kita bisa membacanya. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala keselamatan, segala keindahan itu dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikannya selain Allah. Dan tentunya kita kalau paham dengan itu, maka pengabdian kita kepada Allah akan utuh. Dan mari kita lihat, setelahnya Rasulullah mengungkapkan kalimat yang disebut tadi, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyapa beliau dengan sapaan yang sangat luar biasa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ya, keselamatan untukmu, wahai. Ya, assalamu alayka, keselamatan untukmu. Warahmatullah wabarakatuh. Dengan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sapaan itu disebutnya dengan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat yang uh, seksama atau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh maka berguncang seluruh alam ya, yang di alam itu adalah selain Allah berguncang seluruh alam termasuk ars yang dijadikan tempat tinggalnya Allah Subhanahu wa taala dan waktu itu di Sidratul Muntaha, di sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, kemudian ada Lauh Mahfud, kemudian ada yang namanya Baitul Ma'mur, semuanya bergetar. Ya, termasuk arsnya Allah bergetar dan mengungkapkan kalimat yang kita juga baca dan kita juga hafal bacaan itu. Yaitu Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya, bukan hanya untuk diri Nabi Muhammad SAW, tapi alaina untuk seluruh alam. Ya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Untuk seluruh alam yang mengabdi dan orang-orang yang soleh. Ya, wa ala ibadillahi sholihin. Apakah kita termasuk yang disebut di dalam assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin? Maka kita sangat berharap termasuk salah seorang di antara
kelompok atau deretan orang yang disebut sebagai ibadikas sholihin tersebut. Ya, bagaimana caranya? Ini yang paling penting ya. Bagaimana caranya kita untuk masuk di dalam kelompok alaina ibadillahi sholihin ini adalah kita menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi follower dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang paling penting menjadi follower dalam ibadahnya, dalam syariatnya, tidak mencari selain yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholat Rasulullah menyebutkan bahwa sallu kama ra'aitu muni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu sangat jelas karena salat itu ada prakteknya, ada geraknya, ada bacaannya, ada getar kolbunya, ada juga infrastruktur yang harus disiapkannya, ada juga kesiapan batiniah dan lahiriah yang harus dikondisikan. Sehingga ketika kita mendengar sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ro'aitumuni usolli," maka pada saat itu siapkan diri kita untuk mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, baik yang fardu, yang wajib, ataupun yang sunnah. Ya, jangan sampai kita itu membuat sholat yang tidak dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau kita mengarang-arang cara-cara atau tata cara sholat yang tidak ada contoh teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kita pahami ada beberapa praktek ibadah sholat, amalan ibadah sholat yang satu dengan yang lain para ulama yang sampai informasinya kepada kita berbeda menceritakannya sehingga berbeda pula dalam aktivitas atau gerakannya. Contoh kecil kalau melihat dari bagaimana ketika membaca suratul Fatihah. Kalau kita mendengar di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi di Madinah, ketika membaca suratul Fatihah, imam itu basmalahnya tidak terdengar. Langsung yang terdengar oleh makmum adalah langsung dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tetapi kebanyakan di kita di Indonesia membaca ayat basmalahnya dikeraskan atau dizaharkan atau terdengar oleh makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu salah satu cerminan bahwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan atau memberikan contoh teladan dalam melaksanakan sholat, pasti di antara para sahabat ada yang mendengar bahwa Rasulullah adalah membaca basmalahnya diterkeraskan. Ada juga yang sahabat itu mendengarnya Rasulullah membaca Al-Fatihahnya tidak dikeraskan. Itu adalah bagian dari informasi yang sampai kepada kita. Bagaimana kita menjalankannya, mau yang mana? Nah, tentunya diserahkan kepada diri kita sesuai kapabilitas keilmuan masing-masing. Nggak usah ribut, nggak usah dipertentangkan. Karena bukan untuk diributkan, bukan untuk dipertentangkan. Kedua-duanya masing-masing punya dasar, punya landasan keilmuan. Yang tidak boleh itu adalah kita tidak membaca suratul Fatihah, baik tanpa basmalah atau dengan basmalah yang dizaharkan. Karena sholat tanpa membaca suratul Fatihah tidak sah sholatnya. Begitu. Nah, bagaimana kita memahami ibadah yang lain? Ya, syahadatnya jelas dijelaskan seperti itu. Sholatnya dijelaskan, lihatlah sebagaimana aku sholat, ya. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kemudian saumnya. Nah, saumnya dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana cara saumnya. Kalau sedang berada di negerinya, kalau sedang berada di luar negerinya, kalau sedang sakit, kalau sedang dalam keadaan di perjalanan,
Kalau sedang dalam keadaan bagi perempuan sedang berhalangan, kalau dalam keadaan sedang hamil, keadaan sedang menyusui, bahkan keadaan sedang sakit atau dalam keadaan darurat, semuanya diberikan petunjuknya ya tentang saum. Dan insya Allah kita sebentar lagi akan masuk ke area yang namanya bulan Ramadan sebagai area untuk uji diri kita tentang ilmu saum kita untuk diamalkan di bulan Ramadan. Jadi menguji ilmu untuk diamalkan supaya amal dan ilmunya ini berpadu, dipadukan, diintegrasikan dengan keimanan. Karena di bulan itu adalah diperintahkan untuk saum, maka kita akan mewujudkan sebuah keinginan untuk berdasarkan ilmu kita amalkan dengan penuh keimanan. Ilmu, amal dipadukan, maka jadilah kita meyakini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka pada saat itu kita meyakini keilmuan kita, keimanan kita, dan amaliyah kita dilaksanakan semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saumnya karena Allah, tidak makan, tidak minumnya karena Allah, beribadahnya karena Allah, kemudian menghindari sesuatunya juga karena Allah dari yang membatalkan saum itu sendiri. Kapan waktunya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, di bulan Ramadan, di mana di bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi, yang namanya saum di bulan Ramadan, saat bulan itu disebut sebagai bulan-bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ada keutamaan dari bulan Ramadan, ada keutamaan dari melaksanakan ibadah saum, dan tentunya kita di bulan Rajab sebelum sampai bulan saum ada perintah yang sangat istimewa dari Allah melalui peristiwa Mi'raj Rasulullah SAW, yaitu yang namanya sholat. Sehingga ditegaskan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat ini adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Artinya kalau orang beriman ingin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, maka mediasinya atau caranya atau metodenya adalah dengan melaksanakan sholat. Di mana sholat itu berdiri, ruku dan sujudnya serta berdoanya, kalimat-kalimat yang diucapkan dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar sampai diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, maka itu semua adalah dicontohkan Rasul SAW sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita insya Allah sudah pada bisa melaksanakan sholat, tetapi yuk kita hari ini tekadkan untuk makin tinggi kualitas iman kita untuk ibadah sholat, makin tinggi kualitas keilmuan kita untuk melaksanakan ibadah sholat, dan makin semangat diri kita untuk beramal melaksanakan ibadah sholat. Sholatnya bukan sholat yang sahun, tapi sholat yang khasiun. Jangan lupa, dua-duanya juga sholat. Yang satu sahun, yang satu khasiun. Sahun tempatnya di neraka. Fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang sholat. Alladzina hum ang sholatihim sahun. Sedangkan yang satunya lagi disebutkan bahwa qad aflahal mu'minun, sesungguhnya akan beruntung orang-orang yang beriman yang akan mewarisi jannatul firdaus. Siapa itu? Ciri pertamanya adalah alladzina hum fi sholatihim khasiun. Surat Al-Mu'minun ayat pertama dan ayat kedua. Kalau mau dibaca silakan sampai dengan Al-Mu'minun ayat ke-11. Nah, itulah bincang-bincang kita di subuh, ba'da subuh sampai dengan isyraq pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan kita untuk meningkatkan kualitas diri, menjadi orang yang senantiasa menjalankan amal dengan penuh ilmu,
menjalankan ilmu dalam bentuk amal yang benar, dan dua-duanya ilmu dan amal dibingkai dengan keimanan. Iman, ilmu, dan amal mudah-mudahan menjadi sumber bagi kita untuk tetap dalam keadaan sehat lahir batin. Kemudian kita juga menginginkan untuk ya bersama Al-Quran. Landasan kita jangan lupa selalu ucapkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warjukni fahma. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir hadis. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita berdoa bulan Rajab, Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi amalina, Allahumma barik lana fi rizkina, Allahumma barik lana fi auladina wa durriyatina, Allahumma barik lana fi kulli khair, Allahumma barik lana fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Allahumma ya Allah ya alima ma fi syudur ahridna ya Allah minad dulumati lan nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semua yang hadir di live ataupun lewat media, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang benarnya itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri. Mohon untuk dimaafkan. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat isyraq dan sholat duha awal. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan untuk bertemu kembali dalam jinten ngaji unggal dinten esok hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.